Dan ini adalah sebuah peristiwa yang tidak bisa dibuat-buat dan semua ini memang berjalan secara natural. Itulah ketegasan yang diberikan oleh Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia. Benar-benar sangat natural beliau, benar-benar memimpin Indonesia dengan tulus hati, kemudian bekerja 100% untuk rakyat, dan seperti yang kita akan lihat bahwa Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka sangat luar biasa. Bahkan Gibran Raka Buming Raka meminta para menteri untuk membuktikan kinerja terbaiknya ke hadapan publik, karena seperti yang kita ketahui bahwa banyak sekali yang meragukan kabinet gemuk dari Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Namun tentunya pemimpin kita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka sudah mengetahui dan sudah tahu apa yang harus dilakukan dan apa konsekuensinya dari kabinet gemuk ini. Namun perlu diingat sebagai awalan bahwa seperti yang dikatakan oleh Presiden Prabowo, negara kita sangat luas dan memerlukan akomodasi serta koordinasi yang sangat tinggi untuk mengatur itu semua. Ukuran kinerjanya yang mau dicapai apa juga. Oleh karena itu mungkin Bapak Presiden perlu juga mengumpulkan apa ukuran kinerja masing-masing kementerian. Jadi Pak Prabowo bisa melihat ini tugas utama kementerian masing-masing tentunya sudah punya, tapi tiap hari atau tiap waktu yang diperlukan dipantau supaya nanti ini menteri ini sejalan dengan kinerjanya, ini seperti apa, ini seperti apa. Gitu. Jadi penting sekali, ini sudah manajemen profesional ini. Iya, Baik. gitu. Apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu kan terutama untuk korupsi ya. Itu kan sama sebetulnya dengan WA atau SMS yang dikirimkan oleh masyarakat kepada para pejabat. Kan biasanya kalau para pejabat itu menjadi menteri atau menjadi bupati atau menjadi wali kota kan selalu dikirim WA, karangan bunga dan lain sebagainya gitu kan. Nah di sela-sela itu pastilah ada yang menyampaikan jangan korupsi, tapi jumlahnya itu tidak banyak. Rata-rata kalau ada teman kita yang jadi menteri, jadi pejabat, kita umumnya mengucapkan selamat. Tidak banyak yang mengatakan hati-hati loh kamu, nanti kamu pakai baju oranye, kemudian kamu ditangkap oleh KPK gitu. Nanti akan bikin malu keluarga ya. Jadi saya mendengar satu kisah nyata, intinya ada seorang anak dia pindah sekolah karena bapaknya ini korupsi. Jadi dia malu sekali menjadi siswa di situ, kemudian dia pindah sekolah. Nah Pak Prabowo ini sebetulnya ketika menyampaikan jangan Anda korupsi, jangan Anda maling APBN, itu sebetulnya ingin menjaga nama baik beliau secara pribadi, para pejabat ini, kemudian menjaga nama baik keluarganya, kemudian juga menjaga nama baik alma maternya. Karena Pak Prabowo sudah terus terang mengatakan kita harus jujur mengakui birokrasi kita masih belum baik, masih ada korupsi di pusat dan di daerah. Jadi karena harapan masyarakat ini terlalu besar dan pilihan kita kan cuma kita mau jadi negara maju atau tidak. Dan Pak Prabowo dalam buku Paradok Indonesia itu kan sudah mengatakan kalau melihat sumber daya alam kita, laut kita yang luas, seharusnya orang miskin tidak lagi sebanyak sekarang. Harusnya sudah bisa maju ini. Makanya beliau sampaikan itu, tolong jangan korupsi. Yang kedua, kamu ibu bapak semua layani seluruh masyarakat. Kemudian jangan membeda-bedakan, kemudian capai semua target-target program prioritas. Nah target-targetnya itu yang ditanyakan oleh Mbak Putri tadi, itu nanti akan disampaikan langsung oleh Pak Prabowo. Namun penekanan beliau itu tadi, jangan sampai mengecewakan dari masyarakat ini. Karena ini Oktober ya, lalu nanti November sudah running dari pemerintahan sebelumnya. Mungkin efektifnya nanti setelah Januari. Jadi semoga kabinet Pak Prabowo ini bisa segera memeriksa mulai Januari ke atas itu RKAKL namanya, rencana kegiatan dan anggarannya itu sejalan dengan visinya Pak Presiden ini gitu. Karena di kementerian itu yang kerja lapangan maksud saya bukan menteri langsung, bukan Pak Dirjen langsung, tapi adalah eselon 2, eselon 1 pun masih di backup oleh eselon 2. Oleh karena itu perlu diperiksa oleh timnya Pak Prabowo, Menteri Keuangan terutama dalam hal ini barangkali adalah apakah RKKL dari kementerian-kementerian ini sejalan nggak dengan visinya Pak Prabowo gitu. Jika berbeda tidak bisa segera diperiksa ininya, makanya RKKL-nya supaya jangan di tengah jalan baru kok jadi begini. Sebab di
kementerian itu, pengalaman kami di kementerian ya bekerja itu dengan anggaran dan APBN maksudnya, sumbernya APBN, bahkan bisa dengan utang. Oleh karena itu sekali lagi periksalah RKAKL yang sudah disusun di 2024 ini untuk dilaksanakan di 2025 begitu. Dibuka rencana RKAKL di kementeriannya itu. Mana yang to the point kepada apa-apa yang dikehendaki Pak Presiden, target-target yang melayani rakyat dengan sepenuhnya gitu kan. Mungkin tadi jangan pergi ke luar negeri terlalu sering seminar. Kalau diperiksa terlalu banyak, ini coret, pindahkan ke program yang lebih nyata, bisa begitu kan? Ya, betul. Oleh karena itu pemetaan perlu dilakukan segera oleh menteri-menteri baru ini di kantornya gitu, supaya amanah Pak Presiden tadi terrealisir begitu. Ya, kalau enggak hanya Bapak Presiden slogan tapi di lapangan enggak backup, itu kan sayang sekali gitu kan. Kemudian Pak Prabowo orang yang paling pertama ya. Saya dengar begitu, Ya, ada di tempat paling pertama katanya. Berita tadi kan, beliau datang yang paling pertama. Kemudian Pak Prabowo juga tidak memakai seragam bintang-bintang, dia memakai pakaian yang sama, walaupun dia pemimpin tertinggi di Indonesia, tetapi dia memakai pakaian yang sama dengan para bawahannya dan para menteri-menteri lainnya. Kemudian ada satu pernyataan Pak Prabowo menurut saya yang sangat visioner. Menurut kami Pak Prabowo mengatakan jangan setia dengan Prabowo Subianto, setialah dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, setialah dengan kepentingan nasional. Apa itu kepentingan nasional? Yaitu yang dalam pembukaan Undang-Undang 45 itu yang coba ditanamkan oleh Pak Prabowo. Kemudian ada kebersamaan di situ, karena ini penting sekali ya. Jadi kemampuan bekerja dengan sesama manusia ini, kalau saya lihat tadi pernyataannya Ibu Stella Christy, ini penting sekali. Bagaimana kita sebagai manusia mampu bekerja dengan sama manusia. Yang kedua namanya sistem thinking. Sistem thinking itu adalah kemampuan untuk melihat bahwa semua ini saling terkait. Mau pertanian kek, mau pendidikan kek, mau infrastruktur, mau kesehatan, mau agama, semuanya ini terkait, saling memengaruhi. Kalau kata Pak Hasan Nasbi itu ini semacam total football. Semuanya staminanya harus sama. Tidak boleh ada yang malas-malesan. Makanya kan Pak Prabowo kan memberikan contoh, walaupun dia bangun jam 4, dia juga tetap bisa beraktivitas sampai jam 11. Jadi stamina ini sangat penting sekali. Dan yang terlihat sekali adalah bagaimana Pak Prabowo itu membangun empati terhadap para pemimpin itu. Pak Prabowo itu kan orang yang paling nggak bisa ya melihat orang itu menderita. Memang suara Pak Prabowo itu besar, tetapi sesungguhnya dia orang yang memang karakternya begitu. Kan kita tidak mungkin mengoperasi pita suaranya. Kayak saya kan suara juga besar, tetapi beliau orang yang pemaaf ya, bukan orang yang otoriter. Malah dia mengatakan tadi, kan kalau biasanya kalau pemimpin itu kalau kamu nggak ikut saya nanti kamu saya pecat. Ini kan jelas tolak ukurnya itu siapa yang tidak memperjuangkan kepentingan nasional berarti nggak cocok di barisan ini. Bukan siapa yang tidak setia pada Prabowo. Jadi Pak Prabowo tidak mengatakan kalau kamu tidak setia dengan saya, kamu saya pecat. Tidak. Tapi kalau kamu tidak setia dengan kepentingan nasional, kalau kamu mengkhianati kepentingan nasional, maka kamu tidak layak berada di barisan ini. Termasuk yang tidak setuju dengan program makan bergizi salah satunya. Makan bergizi gratis. Kenapa? Karena makan bergizi gratis itu betul-betul sebuah mimpi beliau yang sudah sejak 17 tahun yang lalu ya, ketika beliau melihat angka stunting itu. Jadi bukan hanya makan bergizi gratis, tapi bantuan gizi untuk ibu hamil dan balita. Jadi Pak Prabowo ini mikirin orang dari kandungan bahkan sampai ke kuburan lah, kira-kira bahasanya begitu. Jadi itu kan selalu disampaikan oleh Pak Prabowo. Apakah Anda masih tega maling dari APBN, dari APBD, sementara masih ada 25 sekian orang miskin gitu kan? Apakah masih tega misalnya maling dari proyek-proyek APBN itu, sedangkan banyak orang usia 70 tahun narik becak? Kan itu terus yang dia sampaikan. Kenapa dia berani menyampaikan hal yang seperti itu? Karena memang dalam rekam jejaknya sampai usia 73 tahun hari ini, dia nggak punya rekam jejak korupsi itu. Artinya kalau memang mau kaya ya usaha, tidak cocok seperti ini. Nah, hal seperti itu yang terus ditekankan oleh Pak Prabowo, tapi itu kan pendekatannya dari hati ke hati. Dia betul-betul menyampaikan, ayo ini lihat masyarakat kita seperti ini, lihat masyarakat kita seperti ini. Nah, itu yang emosi yang seperti itu yang coba didorong oleh Pak Prabowo. Kita nggak bisa membayangkan, andai saja tidak ada kegiatan di Magelang ini, bagaimana mungkin orang itu
tanpa berinteraksi, tanpa dikumpulkan dalam satu tenda, kemudian dijelaskan. Tadi kan ada acara yang sangat bagus ya, Parade Senja. Ya. Betul. Parade Senja itu sebuah acara, salah satunya mengheningkan cipta, ya. Mengingatkan bahwasanya kalau kata Bung Hatta itu, usia kita ini pendek, usia negara itu panjang. Jadi jangan sampai karena usia yang pendek ini kita bikin susah. Nah di situ kan dijelaskan bahwasanya dulu para pahlawan itu kan nggak semewah kita hidupnya, kemudian dia tetap bisa berjuang dan lain sebagainya gitu loh. Bahkan Pak Prabowo itu pernah mengatakan Prabowo Subianto itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan pahlawan-pahlawan yang bahkan tidak ada batu nisannya. Jadi Prabowo Subianto nggak ada apa-apanya dengan pahlawan tanpa nama itu. Nah itu penekanan-penekanan seperti itu diharapkan bisa betul-betul membuat ibu bapak kita yang menjadi menteri maupun wakil menteri ini jadi energinya berlipat-lipat gitu loh. Ini mirip seperti orang mau bertanding gitu loh, semakin berlipat-lipat energi